Selamat kembali ke acara Kenali VLI, Cintai VLI. Suatu acara yang dirindukan oleh banyak teman-teman kerana lewat acara Kenali VLI, Cintai VLI, kita mendapat banyak ilmu, pelajaran, pendidikan dari Dr. T. Dan bagi Dr. T selalu mengingatkan kita, mencegah apabila anda masih bisa. Nah, jadi kita kepingin tahu ya, slogan ini selalu kita dengar dari Dr. T. Dr. T dengan penuh kesabaran selalu mengingatkan kita, mencegah apabila anda masih bisa. Nah, kenapa mencegah apabila anda masih bisa? Dan kalau kita perhatikan ya, slide yang muncul ini, common diseases in the elderly. Nah, kalau kita lihat, setiap tahun saat ulang tahun kita, keluarga kita, teman kita akan nyanyikan lagu panjang umurnya, panjang umurnya gitu ya. Panjang umur diinginkan oleh setiap kita yang hidup di muka bumi ini. Panjang umur supaya kita bisa melihat anak kita sukses, panjang umur supaya kita bisa melihat cucu kita membesar, panjang umur supaya kita bisa melihat cucu kita akhirnya nikah, dan panjang umur supaya kita bisa melihat cucu kita melahirkan baby dia. Nah, saudaraku, teman-teman sekalian, panjang umur kita harus siap-siap. Kenapa? Karena ini yang muncul di layar Anda adalah penyakit yang bakal dialami oleh setiap dari kita saat kita panjang umur ya. Antaranya kalau kita lihat Dr. T udah sharingnya kita, itu bisa mempunyai masalah otak, brain disease. Antaranya yang paling seram dok, Alzheimer, kemudian masalah gout, encok, diabetes, masalah jantung, otot jantung, masalah asam urat, masalah keroposan, masalah mata. Semakin hari mata kita di hari tua semakin kabur, dan kita mungkin akan hilang pendengaran. Apa yang cucu kata kita nggak bisa dengar gitu, dan akhirnya kanker. Jadi saudaraku, maka Dr. T selalu kabari, mencegah apabila Anda masih bisa, supaya di hari tua kita, ini penyakit yang orang kata akan muncul di hari tua ini tidak terjadi kepada kita. Nah, salah satunya Dr. T akan sharing yang kita hari ini, suatu topik yang sangat menarik dan diminati ramai ya dok. Kami undang Dr. T untuk sharingnya kita mengenai keroposan tulang dok. Dipersilakan dok. Makasih Miss Leong. Apa kabar semua? Sehat ya? Ya sehat dok. Ya, sehat. Yang paling penting sebenarnya kita harus benar-benar dalam kondisi yang fit, sentiasa walaupun kita sudah divaksin. Jangan ya ke sana ke sini. Adik saya selalu bilang tidak boleh ke sana ke sini. Karena kenapa? Virusnya masih bakal bisa menular walaupun Anda sudah disuntik, divaksin. Tapi yang paling penting kita harus menjaga daya tahan tubuh kita kuat. Okey, hari ini tujuan kita berada dan berkumpul lagi sekali di sini adalah untuk membahas mengenai masalah osteoporosis ataupun keroposan tulang. Apa itu osteoporosis? Osteoporosis is a silent disease. Artinya penyakit yang datang secara diam-diam dan mungkin Anda hanya tahu yang Anda mengalami masalah osteoporosis apabila terjadi adanya patah tulang. Sesuatu yang sudah patah. Okey, so kalau kita melihat sebenarnya kalau Bapa dan Ibu bisa lihat di layar saya, tulang yang sehat, osteopenia artinya belum jadi osteoporosis dan osteoporosis yang parah adalah kondisi yang melihat kepada density, artinya penurunan densitas, kepadatan dan kualitas tulang kita. So kalau misalnya densitas ataupun density kita, kualitas tulang kita mengurang, kita akan mempunyai mengarah ke kondisi di mana orang sebut bisa patah tulang. Dan kalau kita lihat di sini yang paling sering tulang itu patah adalah tulang pinggul dan juga tulang belakang dan pergelangan kanan. Kita lihat di sini ini wanita yang sama yang kita melihat dari usia 50 tahun dan ke atas kita mulai
mengalami osteoporosis. Dan kalau kita melihat statistik, wanita yang lebih dari 50 tahun, 3 daripada orang wanita, 1 pasti akan mempunyai masalah keroposan tulang. Kalau untuk laki-laki juga ada, tapi 5 di antara 5 orang, 1 yang akan. Osteoporosis itu kurang lebih menyebabkan patah tulang di dunia ini kurang lebih 8,9 juta. Dan itu artinya setiap 3 detik ada 1 tulang yang akan patah. Coba bayangkan, seram sekali. Okay? So kita harus mengenal apa itu osteoporosis dan apakah gejalanya dan juga petunjuk-petunjuknya, signal-signalnya yang keluar. Tapi saya hanya mau kabari kepada Bapak dan Ibu, kalau Anda mulai melihat signal-signal ini berarti Anda sudah mengalami osteoporosis. Artinya kondisinya sudah agak terlambat untuk melakukan pencegahan. So oleh sebab itu, kenapa saya selalu mengingatkan Miss Leong, mengingatkan kepada staf saya, kepada leader, kepada konsumen, sampai air liur saya keringlah. Tiap hari saya bilang harus melakukan pencegahan. Salah satu contoh yang bagus seperti osteoporosis, ini adalah kondisi di mana kita tidak bisa berbalik lagi, U-turn. Susah. So, bila kita mempunyai signal seperti ketinggian tubuh kita menurun. Kemarin ada beberapa leader bilang ke saya, Dok, dulu kok saya 158, sekarang kok bisa 155? Apakah kesalahan? So, coba Anda bayangkan, kalau saya ini yang sudah kurang tinggi, kalau hilang lagi ketinggiannya, gimana bisa jadinya? Bisa jadi terlalu kecil untuk kelihatan lagi. Ya? Dan lepas itu kita melihat posture. Artinya cara kita berdiri, kita duduk, apakah posturenya semakin hari semakin membengkok. Dan lepas itu sering mengalami sakit di bahagian belakang, di bahagian punggung, dan juga di bahagian pinggang, dan juga pinggul kita. Okay? Dan lepas itu, walaupun hanya kita duduk agak cepat, itu akan bisa menyebabkan tulang kita retak dan sakit. Dan lepas itu gusi kita mulai, giginya mulai rontok ataupun ada pakai gigi palsu. Gigi palsu itu tidak cocok lagi kerana ada receding gums. Artinya gusi kita mulai ngorpos. Okay? Dan lepas itu orang yang ada masalah osteoporosis, dia itu kalau genggam nggak bisa kuat. Saya selalu minta orang genggam tangan saya. Dan saya akan melihat apakah kondisi dia masih fit atau tidak untuk mencegah masalah osteoporosis. Kalau dia genggam, saya bilang kuat lagi, tetapi tidak bisa kuat lagi. Itu biasanya menunjukkan orang yang mempunyai masalah weakened grip strength. Okay, weakened grip strength. So oleh sebab itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, saya selalu bilang jangan tunggu sampai signal osteoporosis itu terjadi kerana kondisi itu sudah agak terlambat. Oleh sebab itu di Viamo kita setiap tahun kalau ada peluang belum MCO kita setiap tahun akan berangkat untuk melakukan medical check up. Dan salah satu medical check up yang saya sertai di dalam medical check up yang tim Viamo berangkat untuk medical check up di Kuala Lumpur adalah bone densitometry yang jenis DEXA. DEXA itu lebih aman kalau berbanding dengan ronsen yang biasa kerana ini menggunakan low dose. Tapi yang penting, Bapak dan Ibu bisa lihat kondisi tulang kita. Normal, osteopenia, dan osteoporosis. Tapi Bapak dan Ibu harus ingat, kemarin pernah saya bawa tim dan saya melihat laporannya mereka yang berbanding tahun kemarin dengan tahun ini dengan mengonsumsi produk Viamo NOP, mereka kelihatan ada kemajuannya. Dari osteopenia itu bisa naik kembali ke jadi normal. So itu adalah sesuatu yang kita rasa bangga sekali. Dan kalau kita melihat kepada T-score ini adalah untuk melihat kepada keroposan tulang. Semakin negatif T-score-nya, kehilangan kepadatan tulang itu semakin besar. So kalau Bapak dan Ibu lihat, kalau di kategori ini dipanggil, kalau di kategori sampai normal ke negatif 1 itu adalah normal, negatif 1 hingga negatif 0,2, 2,5 itu adalah osteopenia.
Kalau negatif 2 sampai 3, itu sebenarnya sudah osteoporosis. Negatif 3 dan selanjutnya itu adalah osteoporosis parah. Okay? Osteoporosis parah. Kurang lebih 40% tulang dari tubuh kita itu sudah hilang. Okay? So yang paling penting Bapak dan Ibu hari ini bukan saja kita harus tahu mengenai signal, kita harus tahu bagaimana cara kita untuk mencegah, bagaimana kita bisa mencegah. Tapi banyak orang akan bilang ke saya, Dok, mungkin saya sudah terlambat lah ya. Iya. Sebenarnya kalau saya melihat kelompok leader yang saya ada sudah melebihi batas waktu untuk melakukan pencegahan ataupun memadatkan tulang mereka. So saya harap dengan hari ini yang saya presentasikan, Bapak dan Ibu jangan melakukan kesalahan yang sama terhadap anak-anaknya supaya anak-anak kita mempunyai peluang untuk mempunyai tulang yang lebih padat. Coba kita lihat ke skrin yang ini. Sebenarnya kalau Anda melihat, ini adalah cara tulang kita mendapat kepadatan tulang. Tulang kita menjadi lebih padat sampai ke maksimum usia sebelum 40 tahun. Okay? Sebelum usia 40 tahun. Kalau sesudah itu tidak bisa padat lagi tulangnya, mulai menurun. Dan setiap orang menurunnya drastisnya berbeda. Tetapi secara umum ini adalah bone loss-nya yang terjadi. So sebenarnya ini adalah waktu yang paling penting. Artinya sebelum Anda berusia 40 tahun, Anda sudah harus ada tabungan ataupun rekening bank tulang yang cukup. Okay? Apa yang saya artikan di sini rekening bank tulang yang cukup. Artinya sebelum usia kita 35 ataupun sebelum 40, tulang kita harus mencapai kepada puncak tulang bone mass-nya. Supaya nanti di usia 40 tahun dan ke atas, kita kalau hilang, kita harus hilangnya secara perlahan dan kepadatan tulang itu tidak drastis dan cepat hilang dan menyebabkan titik awal kepada penyakit osteoporosis. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu lihat kenapa bila kita meningkat usia, kita mulai tidak bisa jalan, kita tidak mulai pergerakan itu terganggu. Okay? Kebutuhan kalsium kita dari usia kecil sampai orang dewasa itu berbeda. Dan coba kita lihat di sini. Kalau kita lihat wanita yang hamil, mereka perlu 1.200 sampai 1.500. Kalau orang dewasa, artinya 1.000 miligram. Anak-anak yang dalam pertumbuhan. Ingatnya, itu artinya anak lelaki dari usia 12 tahun sampai 21 tahun. Kalau wanita dari 12 tahun sampai 19 tahun. Kenapa ada perbedaan? Bapak dan Ibu lihat tak? 21 dan 19. Artinya, untuk wanita menjadi tinggi, paling maksimum adalah di usia 19 tahun. Sesudah itu, dia tidak bisa meninggi lagi. Kebutuhan mereka itu adalah 1.300. Kalau nenek lincah, opa lincah, itu 1.200 sampai 1.500. Anak-anak kecil yang dalam usia 1 tahun hingga 12 tahun, ini adalah perbedaan yang mereka perlukan. Okay? Kalau di bawah 1 tahun, itu kurang lebih 200 hingga 500 miligram. Kalau usia 1 tahun dan ke atas, sampai usia 3 tahun 500 miligram. Dan kalau di usia 4 hingga 8, 700. 9 hingga 11, 1.000 miligram. Kalau Anda melihat di usia 9 hingga 11 tahun, kebutuhan itu sama seperti orang dewasa biasa. Artinya orang yang sudah lebih dari 21 tahun. Okay? Pertumbuhan itu yang perlukan dosage yang lebih tinggi. So kalau kita lihat di sini, apakah signal ataupun gejala-gejala orang yang kekurangan calcium deficiency, artinya kekurangan kalsium, sering mempunyai masalah gigi, sakit gigi, okay? Dan lepas itu ototnya sudah tegangnya di bahagian leher belakang, dan lepas itu mempunyai masalah sendi, PMS artinya datang mens yang sakit, mempunyai tekanan darah yang susah dan agak susah teratur, sering merasa kecapekan, walaupun sudah istirahat, tidur 8 jam, 9 jam, tetap rasanya kayaknya tidurnya tidak cukup. Sering rasa ngantuk,
Dan juga yang kita melihat orang yang sering mempunyai kekurangan kalsium adalah orang yang mempunyai masalah di sistem pencernaan mereka, terutamanya di bahagian pencernaan terhadap makanan-makanan yang mereka mengkonsumsi. Terima kasih Dokter T, dan untuk serial kedua, Dokter T akan kembali bersama dengan kita. Bagaimana cara mengatur pola makan yang tepat dan benar untuk kesehatan tulang. Sebab tulang sehat sepanjang hayat adalah satu komitmen untuk seumur hidup. Jangan salah memilih sumber kalsium, karena tidak semua suplemen kalsium yang kita makan diserap oleh badan dan bisa bermanfaat pada organ tubuh.